Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, di pertemuan yang ke-7 ya, pertemuan yang terakhir hari ini, tadi rencananya saya akan online melalui Zoom ya. Tapi ada satu dan lain hal sehingga saya harus menyampaikan melalui video ini saja. Nanti saya sampaikan ya linknya ke teman-teman, tinggal dibuka aja. Karena berbagai pertimbangan juga, kalau Zoom kadang ya teman-teman juga mungkin takutnya lah ya, tidak fokus juga ya. Mungkin kalau di UIN sih enggak lah ya. Kalau di perguruan tinggi yang lain kadang kalau Zoom itu ya teman-teman mahasiswa banyak sekali kegiatannya ya, sehingga ada yang masih di luar gitu kan ya, pakai kendaraan, ada juga ikut Zoom tapi banyak juga yang sering ngobrol, sehingga memang itu yang kadang kala ya tidak akan fokus ya. Itu bukan di UIN lah ya, bukan di UIN. Jadi sekali lagi, jadi saya ngirim video ini, kalau nanti teman-teman masih lupa lagi ya, itu tinggal dibuka saja kan linknya, itu gampang sekali ya. Oke teman-teman, hari ini di pertemuan yang ke-7 ya, di mata kuliah anggaran perusahaan atau budgeting ya, kita akan masuk ke materi terkait dengan anggaran BEP ya, anggaran BEP atau break even point ya, break even point. Sebentar, saya lihat dulu ininya ya, share dulu materinya. Nah, oke ya, terkait dengan break even point. Nah, apa itu anggaran break even point ya? Jadi teman-teman, ini ada definisi atau pengertian yang sebetulnya banyak sekali pandangan terkait dengan definisi dari break even point ini dari beberapa pakar ekonomi ya. Cuma kita simpulkan saja bahwa dari beberapa pandangan ini, apa itu yang dinamakan anggaran break even point, yaitu analisa break even point adalah teknik ya, teknik perencanaan laba. Teknik perencanaan laba dalam jangka pendek atau dalam suatu periode keuangan tertentu ya, dengan berdasarkan kepada variabilitas penjualan ya. Jadi ini semacam teknik perencanaan laba ya. Biasanya berapa sih laba yang sudah diperoleh itu kan? Kita cari break even point-nya tuh ada di angka berapa? Ada di unit penjualan berapa atau di nominal berapa break even point-nya? Atau bisa dikatakan adalah sebagai titik impas ya, titik impas atau titik di mana kita belum memperoleh laba, atau kita juga belum, atau kita juga tidak mendapatkan kerugian, tidak mendapatkan laba, titik impas ya. Itu adalah terkait dengan definisi ya. Lalu kalau kita berbicara dengan yang namanya break even point ini, break even point analisis atau sering juga disebut cost profit volume analisis ya. Nah, ini telah lama dikenal ya sebagai alat perencanaan teman-teman ya, sebagai alat perencanaan kegiatan usaha suatu perusahaan
di dalam menetapkan berapa volume penjualan yang harus dilakukan agar perusahaan tersebut dapat mencapai laba yang diinginkan di dalam perkembangan ya. Jadi berapa sih yang harus dicapai perusahaan dapat mencapai laba yang diinginkan ya. Nah, di dalam perkembangan analisa ini ternyata dapat diadakan berbagai modifikasi teman-temannya. Jadi ada beberapa modifikasi ya. Yang pertama, berapa sih volume penjualan yang harus dicapai bila diinginkan dapat diperoleh laba sekian ya. Jadi berapa volume penjualan yang harus dicapai ya kira-kira nih. Bila diinginkan dapat diperoleh laba nominal sekian. Nah, ya. Jadi kita harus melakukan kegiatan ya, memproduksi barang gitu kan. Dan itu berapa sih yang harus dicapai atau diinginkan labanya atau perolehan labanya itu sekian. Berarti produknya itu berapa yang harus dilakukan atau harus diproduksi seperti itu ya. Lalu berapa volume penjualan yang harus dicapai bila terjadi kenaikan komponen biaya tetap. Sekali lagi, berapa volume penjualan yang harus dicapai bila terjadi kenaikan komponen biaya tetap. Lalu yang ketiga, berapa volume penjualan yang harus dicapai bila terjadi kenaikan atau penurunan ya. Bila terjadi kenaikan atau penurunan komponen biaya variabel ya. Teman-teman pernah belajar juga ya terkait dengan biaya variabel itu ada di anggaran bahan baku ya. Itu yang ketiga ya. Jadi berapa sih volume penjualan yang harus dicapai bila terjadi kenaikan atau penurunan dari komponen biaya variabel. Yang ketiga. Dan yang keempat, berapa volume penjualan yang harus dicapai bila terjadi perubahan ya, bila terjadi perubahan dari ketiga yang saya sebutkan tadi ya. Jadi berapa sih volume penjualan yang harus dicapai bila terjadi perubahan dari ketiga langkah yang tadi saya sebutkan ya, teman-teman. Nah, itu terkait dengan beberapa analisis ya, beberapa analisis. Lalu pendekatan BEP. Nah, ini pendekatan BEP ini dibuat ya untuk mencari ya dan menentukan jumlah barang produksi yang harus dijual kepada konsumen pada harga tertentu. Agar dengan penjualan di harga tertentu, perusahaan akan dapat menutupi segala biaya-biaya yang dikeluarkannya. Jadi intinya dengan diketahuinya BEP ya teman-teman ya, maka perusahaan dapat mengetahui nanti ya pada posisi itulah merupakan titik impas dari si perusahaan tersebut ya. Artinya bahwa pada titik impas tersebut ya, pada titik impas BEP tersebut perusahaan tidak mengalami yang namanya kerugian ya. Namun pada posisi itu pula perusahaan masih belum mendapatkan suatu keuntungan ya. Nah, yang namanya juga titik impas ya, berarti tidak rugi, tidak untung. Itu intinya ya. Tidak rugi, tidak untung ya. BEP ya. Nah, jadi pada posisi BEP, kegiatan operasi perusahaan tidak mendapatkan laba dan tidak menderita kerugian. Intinya seperti itu ya. Lanjut ya. Nah, ini BEP ya. Berfungsi apa? Nah, ini fungsi dari BEP ya. Pertama, untuk mengetahui jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan perusahaan ya. Sekali lagi, mengetahui jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan oleh perusahaan. Kenapa? Nah, agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Jika perusahaan ingin mendapatkan suatu keuntungan, maka perusahaan tersebut harus dapat menjual di atas BEP ya. Tentunya sudah
terlihat ini kira-kira berapa sih BEP-nya nih. Dan di bulan keberapa, di tahun berapa gitu kan, nominal berapa terkait dengan BEP yang akan diperoleh. Dari sana perusahaan bisa menganalisis ya. Jadi berapa sih nanti keuntungan si perusahaan itu kalau kita sudah mengetahui nilai dari BEP. Nah, ya, itu intinya ya. Lalu fungsi yang lainnya adalah mengetahui tingkat jumlah produksi minimal yang harus ditetapkan perusahaan. Ya. Jadi berapa sih tingkat jumlah produksi minimal yang harus ditetapkan oleh perusahaan? Ini adalah sebagai langkah untuk mendapatkan laba, teman-teman ya. Jika perusahaan ingin mendapat laba, maka perusahaan tersebut harus berproduksi di atas BEP ya. Itu sudah pasti ya. Lalu untuk mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh laba yang telah direncanakan. Ini fungsi ya, fungsi dari BEP. Untuk yang ketiga adalah mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh laba yang telah direncanakan. Sebagai tolak ukur intinya ya teman-teman. Lalu untuk mengukur dan menjaga agar penjualan dan tingkat produksi tertentu tidak lebih kecil dari BEP tersebut. Dan BEP sendiri adalah dijadikan sebagai alat analisis jika terjadi adanya perubahan harga penjualan. Ya. Adanya perubahan biaya-biaya, lalu harga pokok dan besarnya hasil penjualan atau tingkat produksi. Itu adalah fungsi dari BEP ya. Nah, dalam perhitungan analisis BEP ini berlaku yang namanya asumsi ya. Dalam perhitungan analisis BEP ini berlaku yang namanya asumsi. Jadi perusahaan ini harus dapat memisahkan biaya-biaya. Sekali lagi ya, harus dapat memisahkan biaya-biaya yang dikeluarkan ke dalam bentuk variable cost dan fixed cost ya. Oke. Jika tidak dapat dipisahkan, maka perusahaan sulit untuk mendapatkan hasil dari BEP tersebut ya. Karena rumus BEP adalah memisahkannya ya. Memisahkannya ini rumus BEP. Jadi teman-teman juga masih ingat mungkinnya terkait dengan apa yang disebut variable cost ya, variable cost. Nah, jadi terus biaya tetap itu apa, variabel juga apa. Nah, jadi kita mereview ya teman-teman terkait dengan apa atau biaya tetap itu apa ya atau fixed cost itu apa. Nah, jadi sesuai dengan namanya ya teman-teman, ini hanya mengingatkan kembali ya. Sesuai dengan namanya, biaya atau biaya tetap ini mempunyai jumlah yang tetap sekali lagi ya. Jadi fixed cost ya, biaya ini mempunyai jumlah yang tetap ya. Besarnya jadi tetap dalam jumlah besarnya gitu kan, tetap sampai skala usaha tertentu ya, sampai skala usaha tertentu. Nah, dengan demikian teman-teman ya, secara keseluruhan jumlah biaya ini ya, jumlah biaya ini akan selalu tetap ya. Tetapi kalau dilihat dari per unitnya, nah, kalau dilihat per unitnya itu akan berubah ya. Jadi kalau dilihat per unitnya akan berubah, yaitu semakin besar kegiatan volume usaha ya yang ada. Nah, teman-teman ya. Nah, ini terkait tadi ya. Jadi secara keseluruhan ya. Jadi kalau dilihat per unitnya ini akan berubah, yaitu semakin besar kegiatan volume usaha yang ada ya, akan semakin kecil biaya per unit yang ada ya, akan semakin kecil biaya per unit yang ada. Jadi perlu teman-teman ketahui ya. Jadi semakin besar kegiatan volume usaha yang ada, maka akan semakin kecil biaya per unitnya. Nah, tapi sebaliknya kalau volume usaha yang semakin kecil, maka biaya tetap per unitnya akan semakin besar ya. Ini kebalikannya seperti itu ya. Jadi biaya ini bersifat lebih permanen ya. Artinya sekali dikeluarkan akan melekat pada perusahaan untuk jangka waktu yang lama biasanya ya. Misalnya untuk pembelian gedung ya teman-teman, untuk pembelian gedung
gedung, lalu peralatan kantor, komputer ya, lalu apa ya, untuk merekrut tenaga kerja ya, dan lain-lain lah teman-teman ya. Tapi biaya ini juga tidak melekat ya secara langsung pada produk dan jasa bank ya. Ada transaksi ataupun tidak ada transaksi, biaya tetap ini akan terjadi. Biaya tetap ini akan terjadi ya. Dan harus terus dikeluarkan ya, dan harus terus dikeluarkan. Oleh karena itu sering disebut yang namanya indirect cost ya. Disebut indirect cost ya. Contoh fixed cost ya. Ini contoh fixed cost ini dapat disebutkan tadi apa teman-teman ya, seperti biaya depresiasi gedung ya, alat angkutan, alat kantor, atau gaji para pegawai ya sampai tingkat direksi lah ya, sampai tingkat direksi. Lalu biaya kantor, lalu biaya apa, sewa gedung ya, biaya listrik, biaya promosi. Ini dalam kaitannya untuk menjaga company image ya. Nah, itu adalah terkait dengan biaya tetap. Lalu variabel expense ya, atau biaya variabel. Nah, ini jenis biaya yang selalu mengalami perubahan ya, seperti yang pernah dulu di apa, di bahan baku ya, itu pernah kita apa, sampaikan ke teman-teman ya. Jadi biaya biaya variabel expense ini adalah biaya yang selalu berubah ya, jenis biaya yang selalu mengalami perubahan sebanding dengan besar kecilnya ya, terkait dengan eh, skala volume usaha yang dicapai ya. Sifat biaya variabel ini berlawanan dengan biaya tetap, intinya itu ya, yaitu biaya keseluruhan selalu berubah ya, berbanding lurus dengan volume kegiatan usaha yang ada, intinya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi eh, itu terkait dengan beberapa apa, perhitungan analisis BEP asumsi yang berlaku ya. Lalu selama periode analisis BEP ini dilakukan, harga jual per unit produk perusahaan tidak mengalami perubahan yang berarti ya. Jadi konstan ya, konstan ya. Analisis BEP hanya untuk perusahaan yang memproduksi satu macam barang saja. Nah, sekali lagi ya. Jadi analisis BEP ini hanya untuk perusahaan yang memproduksi satu macam barang saja. Jika perusahaan memproduksi banyak macam jenis barang, perimbangan penghasilan masing-masing barang itu harus tetap ya, itu harus tetap ya teman-teman. Oke, ini manfaat ya, manfaat dari anggaran break even ya, apa saja. Yang pertama adalah untuk mengetahui jumlah penjualan minimal ya. Tadi juga sudah apa disinggung beberapa apa saat tadi ya. Jadi untuk mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian ya. Itu yang pertama manfaatnya. Yang kedua untuk mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu. Ini manfaat ya terkait dengan anggaran BEP itu ya. Yang pertama untuk mengetahui jumlah penjualan minimal ya. Berapa sih penjualan minimal yang harus dipertahankan ya, agar si perusahaan itu tidak mengalami kerugian ya. Nah, lalu untuk mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu, berapa sih keuntungan yang akan kita capai ya dengan jumlah tertentu, contohnya gitu kan. Lalu untuk mengetahui seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Contohnya memang di sini penjualannya berkurang, tapi berapa sih ya berkurangnya itu dalam jumlah berapa. Gitu kan. Lalu yang keempat adalah untuk mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual ya. Lalu biaya dan volume penjualan terhadap keuntungan. Ya.
ini adalah beberapa manfaat ya. Oke, kalau teori-teori kan istilahnya eh, mungkin agak membingungkan ya, agak apa sih maksudnya itu kan seperti itu. Tapi kalau sudah masuk ke dalam apa eh, studi gitu kan, studi kasus, ya, ini akan eh, sedikit membuka gitu kan, akan sedikit membuka wawasan teman-teman gitu kan ya. Oke, kita langsung saja ke studi kasusnya ya teman-teman. Jadi di sini studi kasus sekali lagi eh, kalau yang namanya apa studi kasus ini ya saya melihat teman-teman mungkin dari segi nama perusahaannya ini agak sedikit berbeda ya, tapi nggak apa-apa ini supaya mudah diingat sekali lagi supaya mudah diingat oleh teman-teman ya. Jadi PT Ngarau Pusiku ya, PT Ngarau Pusiku yang bergerak di bidang produksi speaker ya. Nah, produksi speaker apa itu speaker teman-teman tahu lah ya, semacam salon lah gitu kan ya, ada yang menyebut salon ya, bukan salon untuk apa pangkas rambut, bukan salon ya, speaker lah gitu kan ya. Nah ini PT Ngarau Kusiku yang bergerak di bidang produksi speaker, kelasnya kelas premium lah teman-teman ya, mempunyai data produksi ya, mempunyai data produksi untuk bulan apa, untuk bulan April sebagai berikut teman-teman lihat ya. Pertama adalah penjualan, akan menjual ya, penjualan 300 unit speaker aktif dengan harga per unitnya ya, harga per unitnya adalah 2 juta rupiah. Lalu di sini ditetapkan biaya tetapnya adalah sebesar 180 juta ya. Biaya tetapnya sebesar 180 juta ya. 180 juta ya. Biaya tetap sebesar 180 juta ya. Biaya variabel. Biaya variabelnya itu totalnya adalah 240 juta ya. Jadi biaya tetap 180 juta, biaya variabel totalnya sebesar 240 juta ya. Lalu bulan Desember diperkirakan akan ada beberapa perubahan. Nah, ya ini bulan Desember ya. Akan ada beberapa perubahan sehubungan dengan semakin dekatnya pemilihan presiden 2024. Nah, oke. Okay. Nah, di sini biaya tetap ditingkatkan ya. Biaya tetap ditingkatkan 25% dari biaya tetap bulan April. Nah, ini kan bulan April ya. Bulan April, nah, ini jadi biaya tetap ditingkatkan 25% dari biaya tetap bulan April ya. Lalu biaya variabel dikurangi 10% dari biaya variabel bulan April juga ya. Jadi ini untuk bulan Desember teman-teman ya. Ini untuk bulan Desember ya. Diperkirakan ya. Biaya tetap ditingkatkan 25% ya. 25% ini ya. Lalu biaya variabelnya 10% ya. Biaya variabel 10%. Oke. Nah, ini untuk bulan Desember ya. Lalu di sini harga jual dikurangi. Nah, harga jual dikurangi ya. Tadi kan harga jual per unit adalah 2 juta ya. Nah, nanti dikurangi 10% ya, kurangi 10% ya. Karena diperkirakan akan adanya membanjirnya produksi gitu kan. Penjualan Desember tetap. Nah, penjualan Desember masih tetap di 300 unit ya. Penjualan Desember masih tetap di 300 unit ya. Oke. Okay. We'll see ya. Loading biasa.
Bentar ya. Ini bisa ke bawah, bisa ke bawah. Bentar. Dari data di atas buatlah income statement atau laporan laba rugi bulan April ya. Nah, jadi buatlah laporan laba rugi bulan April. Lalu yang kedua, buatlah break even point dalam unit dan rupiah. Nah, buat nanti dalam unit dan rupiah untuk bulan April berapa sih BEP dalam unitnya, berapa BEP dalam rupiahnya gitu kan ya. Jadi kita kan harus mencari titik impas ya BEP. Nah, dalam unitnya itu eh, kalau mau BEP dalam unit itu berapa? Dalam rupiah itu berapa gitu kan ya. Lalu yang ketiga, biaya tetap dan variabel untuk bulan Desember. Nah, kita cari ya biaya tetap dan variabel untuk bulan Desember. Buatlah ya biaya tetap dan variabel untuk bulan Desember. Lalu yang keempat, ini laporan laba rugi atau income statement di bulan Desember ya, setelah perubahan harga jual bila unit yang terjual tetap. Oke ya. Nah, ini kita coba ya untuk yang eh, mencari laporan laba rugi ya. Oke, laporan laba rugi ya. Jadi tadi kita buat seperti biasa ininya tabelnya ya. Yang pertama buat tabel. Nah, ini penjualan sebesar 300 unit ya. Penjualan sebesar 300 unit ya, dikalikan harganya tadi berapa harganya per unitnya 2 juta ya. Jadi penjualan 300 unit dikali harganya 2 juta berarti 600 juta. Nah, ini ya, berarti 600 juta ya. Maksudnya gini, ini 600 juta ya. Lalu biaya variabelnya biaya variabelnya adalah 240 juta ya. Tadi kan di soal ya. Jadi sudah didapat 300 unit dikali 2 juta kan harga per unitnya 2 juta ya. Jadi 600 juta ya. Lalu biaya variabelnya itu ada di soal 240 juta ya. Nah, tinggal dikurangi 600 juta dikurangi 240 juta. Nah, margin kontribusinya ada sebesar 360 juta. Berarti yang didapat margin kontribusi 360 juta. Lalu biaya tetap ada di soal juga sebesar 180 juta ya biaya tetapnya. Sehingga dikurangi. Nah, ini lebih laba operasional. Laba operasinya itu adalah 180 juta ya. 180 juta ini adalah laba operasi ya. Nah, laba operasi ini adalah bisa dikatakan EBIT ya, EBIT ya. Earning before interest and tax ya. Karena memang eh, kalau perusahaan itu dia pinjam ke bank untuk modal usahanya, itu nanti harus dikurangi dulu nanti terkait dengan interest ya dan tax-nya ya. Oke, nah, ini kita contohnya perusahaan tidak meminjam modal ke perusahaan ya, tidak meminjam. Oke, ini adalah nomor satu ya laporan laba rugi. Jadi laba operasinya adalah 180 juta. Lalu nomor dua, menjawab pertanyaan nomor dua adalah BEP April dalam unit dan rupiah. Berapa sih BEP April dalam unit dan rupiah? Kalau dalam unit ya, ini
Oke, sebentar ini muncul nggak di teman-teman? Muncul mungkin ya. Ya, jadi ini BEP unit rumusnya adalah biaya tetap ya, biaya tetap dibagi di sininya harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Ya, ini rumusnya ya. Jadi tadi biaya tetapnya berapa? 180 juta ya. Biaya tetapnya adalah 180 juta ya, biaya tetapnya. Lalu harga per unitnya adalah 2 juta ya. Harga per unitnya adalah 2 juta. Kurangi biaya variabel per unit. Dari mana ini? Nah, dari mana terkait dengan dikurangi 800 ribu. Jadi biaya variabel per unitnya tadi biaya variabelnya berapa? 240 juta ya. Biaya 240 juta. Sebentar kita hitung dulu ya. Nah, jadi 240 juta ya ini harga ini ya. Biaya variabel kan 240 juta ya. Itu dibagi 300 unit. Nah, ya 300 unit. 240 dibagi 300. Jadi itu adalah 800 ribu ya, 800 ribu. Biaya variabel per unitnya berarti 800 ribu ya. Tinggal dibagi aja. 240 juta dibagi 300 unit ya, itu adalah 800 ribu. Sehingga tinggal di ini aja 180 juta dibagi 1.200.000 ya. Jadi 180 juta dibagi 1.200.000 itu adalah 150 unit. Ya, jadi pada titik BFP, titik impasnya itu ada di 150 unit ya. Kalau berbicara unit berarti ada di 150 unit dari 300 unit itu ada di 150 unit tingkat BFP-nya. Lalu kalau BFP dalam bentuk rupiah ya atau nominal, ya ini harga per unit dikali BFP unit ya, itu berarti 2 juta dikali 150 unit, 2 juta kali 150 unit berarti 300 juta. Jadi posisi BFP, posisi titik impas ada di nominal 300 juta. Padahal tadi penjualan ada di 600 juta ya. Berarti di posisi 300 juta itu adalah posisi impas atau posisi BFP. Jadi kalau ditanya berapa sih nominal BEP-nya itu ada di nominal berapa? Nah, berarti di nominal 300 juta ya. Oke, nah, jadi walaupun penjualan 600 juta, nah, BEP-nya itu ada di 300 juta ya. Oke, lanjut ya. Ini sedikit ini apa? Nah, ini nomor 3 sekarang ya. Biaya tetap Desember tadi 180 juta kan biaya 5%. Tinggal dikali saja 25%, 225 bulan Desember ya. Biaya variabel asalnya kan 240 juta, tapi ada penurunan kan tadi di soal, penurunan 10% ya, naik ya 25%, tinggal dikalikan 90% aja. 240 juta dikali 90 16 juta untuk biaya variabel juta ya. Kalau sebelumnya kan biaya variabel itu 240 juta ya sebelumnya. Biaya tetap dari 140 juta, 180 itu adalah nomor 3 ya. Untuk mencari biaya tetap dan biaya variabel ya. Lalu laporan laba rugi. Nah, income statement-nya, ini income statement-nya setelah harga, biaya tetap dan biaya variabel berubah. Nah, berapa? Kan kalau sebelumnya kan tidak ada perubahan ya di bulan April. Maksudnya ya belum berubah maksudnya gitu kan. Nah, sekarang sudah ada perubahan di bulan Desember unit dikalikan harga baru. Harga baru kan tadi disebutkan ya bahwa akan terjadi penurunan harga penjualan ya, diakibatkan mungkin karena tingkat apa bisa persaingan juga harga banjirnya produksi ya. Jadi harga jual dikurangi 10% ya.
Jadi penjualan 300 unit dikali harga baru, harga barunya berarti yang sang 2 juta, dikurangi 10%, 2 juta, 2 juta dikali 10%, 200.000 ya. Jadi harga punya 500 ya, karena tadi kan 2 juta harga awalnya 2 juta dikurangi 10%, berarti dikurangi 200.000, jadi harga barunya 1 juta 800, sehingga didapat 540 juta ya. Oke, itu terkait dengan penjualan ya. Jadi didapat ini dari 300 unit dikali 1.800.000 adalah 540 juta. Lalu biaya variabel yang baru. Nah, ini yang ini 216 ya. 216. Oke, 216. Ya, 216 pindahkan ke sini ya. Ini 216, oke. Lalu, nah ini tinggal kurang 540 dikurangi 216, sehingga margin kontribusinya 324 juta ya. Biaya tetap, nah biaya tetap yang baru kan ini ya. Nah, ini 225 ya. Kita pindahkan di sini 225. Tinggal dikurangi nanti 324, margin kontribusi dikurangi biaya tetap 225 ya. Sehingga diperoleh laba operasinya itu 99 juta di bulan Desember. Nah, ini adalah terkait dengan income statement-nya ya di bulan Desember, sehingga ada perubahan ya. Itu mungkin teman-teman ya terkait dengan anggaran BEP atau break even point. Jadi lebih simple, lebih mudah ya. Jadi sangat mudah sekali lah. Makanya nanti teman-teman saya kirim terkait dengan eh, linknya ya atau videonya ya. Saya share nanti ya di grup ya. Itu saja teman-teman. Mohon maaf ya untuk pertemuan hari ini. Nanti minggu depan kita ke UTS ya. UTS kita langsung tetap muka ya. Kita UTS nanti offline ya di hari Jumat depan ya. Itu saja, kita akhiri saja dengan hamdalah, alhamdulillah, dan doa kita tulis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.